Pengertian perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Menurut Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun asas perlindungan konsumen, manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan kepastian hukum. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Indonesia. Itu terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Ketiga, memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya. Selanjutnya, menciptakan sistem perlindungan dengan kepastian hukum. Lalu, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa demi kenyamanan dan keselamatan. Lalu ada tanggung jawab pelaku usaha. Ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen bentuk ganti rugi, uang, pengganti barang atau jasa, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai peraturan. Kemudian ada hak pelindungan konsumen, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Lalu mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, kemudian diperlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya mendapatkan kompensasi yang layak. Terakhir, hak lain sesuai perundang-undangan. Hak di pelaku usaha. Yang pertama, menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikat baik. Selanjutnya, melakukan pembelaan dalam sengketa konsumen. Selanjutnya, merehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah. Terakhir, hak lain sesuai perundang-undangan. Kewajiban perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Kedua, beritikat baik dalam transaksi. Ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu mengikuti penyelesaian sengketa hukum. Adapun kewajiban pelaku usaha diantaranya yang pertama yaitu beritikat baik dan melayani konsumen secara benar. Yang kedua, menjamin mutu barang atau jasa dan memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dan yang terakhir yaitu menyediakan suku cadang dan memberikan jaminan atau garansi barang. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU diantaranya yang pertama yaitu menilai perjanjian yang berpotensi monopoli, kedua menilai kegiatan usaha yang melanggar hukum persaingan, dan yang terakhir yaitu menilai penyalahgunaan posisi dominan. Adapun wewenang KPPU yaitu yang pertama menerima laporan dugaan monopoli atau persaingan tidak sehat, kedua melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan, ketiga memanggil dan menghadirkan saksi atau pelaku usaha terkait, terakhir yaitu meminta bantuan penyidik dan informasi dari instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi. Dalam bisnis global, strategi matang diperlukan untuk bertahan. Adapun dua prinsip pokok keunggulan kompetitif adalah yang pertama yaitu sudut pandang nilai pelanggan, yaitu keunggulan terjadi jika pelanggan merasa memperoleh nilai dari transaksi ekonomi dengan perusahaan. Dan yang kedua yaitu dari sudut keunikan, yaitu produk dikatakan unik jika sulit ditiru pesaing. Berikutnya, upaya pengusaha atau perusahaan agar berkelanjutan. Yang pertama, maksimumkan daya saing melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, jasa, SDM, dan lingkungan. Yang kedua, dukungan dalam penguatan atau kredit, penelitian, teknologi, pengembangan SDM, dan perluasan pasar internasional. Yang ketiga, dukungan dari keinginan nyata bukan sekedar retorika politik. Berikut 10 contoh soal yang sudah kami buat. Soal pertama, apa yang saudara ketahui tentang perlindungan konsumen? Coba saudara jelaskan. Soal kedua, coba saudara sebutkan dan jelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen. 3. Apa kewajiban dari pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 4. Apa yang saudara ketahui tentang keunggulan kompetitif dan bagaimana prinsip pokok untuk meraih keunggulan kompetitif? Coba saudara sebutkan dan jelaskan. Kelima, apa tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Coba saudara sebutkan dan jelaskan. 6. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan perlindungan konsumen di era digital? 7. Jika Anda menemukan produk yang berbahaya atau tidak sesuai standar di pasar, langkah apa yang bisa Anda lakukan sebagai konsumen? 8. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya? 9. Dalam transaksi online, seringkali terjadi penipuan atau barang tidak sesuai deskripsi. Apa yang bisa dilakukan konsumen agar lebih aman saat berbelanja online? 10. Bagaimana perbedaan antara hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Berikut jawaban dari 10 soal tadi. 1. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. 2. Tujuan perlindungan konsumen yaitu melindungi hak konsumen dari praktik merugikan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha. 3.
Kewajiban pelaku usaha menurut UU PK yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab, memberikan informasi yang benar, serta menjamin kualitas produk dan memberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran. Keempat, keunggulan kompetitif adalah kelebihan perusahaan dibanding pesaingnya, misalnya harga lebih murah, kualitas lebih baik, atau inovasi. Prinsip meraihnya yaitu efisiensi biaya, diferensiasi produk, fokus pasar, serta inovasi berkelanjutan. 5. Tujuan KPPU yaitu mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat, menjaga iklim usaha yang adil, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran. 6. Peran teknologi yaitu mempermudah perlindungan konsumen melalui ulasan produk, regulasi digital, dan aplikasi pengaduan. 7. Langkah jika menemukan produk berbahaya, laporkan ke BPOM atau KPPU, ajukan keluhan, beritahu konsumen lain, dan minta bantuan lembaga terkait. 8. Strategi pemerintah yaitu edukasi konsumen, label produk yang jelas, akses informasi, dan sanksi tegas bagi pelanggar. 9. Tips belanja online aman yaitu gunakan platform terpercaya, baca ulasan, cek kredibilitas penjual, dan pilih metode pembayaran dengan proteksi. 10. Hak konsumen yaitu mendapat produk aman dan informasi jelas, sedangkan kewajiban konsumen yaitu membayar menggunakan produk dengan benar dan bertransaksi secara etis. Kesimpulan dari materi ini yaitu perlindungan konsumen memastikan transaksi yang adil dan aman. Konsumen berhak atas produk berkualitas, sementara pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur. Kesadaran akan hak dan kewajiban penting untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan berkeadilan.